Halo sobat semua, kembali lagi dengan saya Ahmad di Sampul Film. Dan kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film action komedi dari Cina yang berjudul From Beijing with Love tahun 1994 yang dibintangi oleh aktor Stephen Chow. Oke, langsung saja kita buka sampul filmnya. Suatu malam di sebuah pangkalan polisi militer di Shenyang, Cina, terlihat sebuah truk kontainer yang membawa fosil tengkorak dinosaurus dan dijaga ketat aparatur negara setempat. Tapi ternyata isi kontainer tersebut sudah hilang atau raib entah kemana, sehingga sontak kejadian itu pun membuat semua aparat di sana olhok bengong dibuatnya. Lalu di lain tempat di waktu yang sama tentunya terlihat juga sebuah truk kontainer yang sangat mirip dengan truk yang pertama, dan ternyata truk itu sudah dibajak oleh oknum-oknum aparat yang lain, dan tentunya kejadian itu sungguh membebikan. Lalu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang kalau dilihat dari gerak-gerik dan kemampuannya yang bisa melumpuhkan semua oknum aparat dengan sangat mudah, sepertinya dia adalah salah satu agen rahasia atau secret agent yang ditugaskan untuk merebut kembali fosil tengkorak tersebut. Dan benar saja dia adalah Ling Ling Liu atau nama kerennya 006. Dia adalah seorang agen rahasia made in China yang mempunyai keterampilan agen rahasia tingkat tinggi. Tapi ternyata rencananya tidak bisa berjalan mulus sesuai keinginannya, karena tiba-tiba muncul sesosok makhluk mirip robot yang kebal terhadap peluru dan memiliki sebuah pistol yang bisa menembus berbagai macam baja dan juga memiliki kemampuan penglihatan tembus pandang. Sehingga 006 pun harus jatuh tersungkur hanya dengan satu peluru, dan tentu saja tidak lepas dari perannya di film ini yang hanya sebagai figuran yang mendapatkan bayaran yang cukup minim. Dan ini dia, From Beijing with Love. Diceritakan di sebuah pasar di Shenzhen, Cina, terlihat seorang wanita pengebol yang sedang bersitegang dengan seorang penjual daging babi yang memiliki paras yang tampan rupawan. Yang ternyata si wanita pengebol itu meminta bayaran tadi malam yang dianjuk oleh si penjual daging. Tapi karena pedagangnya belum ada yang laku atau belum mengalarisan, dia pun membayarnya dengan sepotong daging. Tapi tentu saja kelakuannya tadi membuat tersinggung atau marah si wanita pengebol karena dirinya merasa disapirakeun. Ya iyalah bro, masa beli daging pakai daging? Kan itu tidak realistis. Oke lanjut. Lalu tidak berselang lama muncullah laki-laki botak yang bernama Wan Sai, dan dia adalah seorang ilmuwan ODGJ yang langsung menyebut penjual daging babi itu dengan nama Ding Ling Chat atau bahasa kerennya 007. Dan barulah kita tahu kalau penjual daging babi itu adalah seorang secret agent 007 yang sangat legendaris
Tapi bedanya bro, kalau di negeri Paman Sam, secret agentnya kan bersenjatakan senapan, senjata rahasia, senjata otomatis. Tapi di sini secret agent 007 hanya bersenjatakan sebuah golok daging. Tapi tentunya goloknya bukan golok sembarangan yang biasa dijual di pasar loak atau juga pasar perkakas. Tapi golok ini adalah golok rahasia yang dibuat atau ditempa dari batu meteor yang terkenal sangat kuat dan tentu saja memiliki ketajaman setajam silet. Singkat waktu, Ling Ling Chat pun atau 007 dibawa oleh Wan Wei ke markas komandannya dan dia pun dihadapkan kepada sang komandan. Lalu Ling Ling Chat pun atau 007 diberikan misi oleh komandan untuk menyelidiki kematian Ling Ling Liao atau 006. Lalu malam harinya terlihat sang komandan sedang berdebat dengan sesama rekannya yang tentunya berprofesi sebagai polisi. Dan dia mencurigai kalau si komandan sebagai dalang dari hilangnya fosil tengkorak dan tewasnya agen 006 atau Ling Ling Liao. Dan ternyata faktanya memang sangatlah benar kalau si komandan lah otak semua kejahatan yang sudah terjadi selama ini. Dan dia pun langsung menyingkirkan rekannya tersebut karena dia tidak mau kalau rahasianya harus terbongkar. Lanjut, sang komandan pun menugaskan seorang agen perempuan bernama Li Xiangqing yang memiliki panggilan nama 005 untuk menemui Ling Ling Chat atau 007 lalu menyingkirkannya secara diam-diam sebelum Ling Ling Chat berhasil menyelesaikan misinya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Ling Ling Chat pun berhasil melaksanakan tugasnya dan menuju sebuah kamar hotel yang sudah difasilitasi oleh markas pusat untuk bertemu dengan agen 005 dan bekerja sama di dalam misinya. My name is Ling Ling Chat.冇你個名喎。 Lalu Ling Ling Chat pun bertemu dengan si agen wanita alias 006 di sebuah taman sari dan mereka lanjut berdiskusi di tempat si agen 005 tersebut. Lanjut, ketika mereka sampai dan sedang ngobrol di tempat si agen wanita, tiba-tiba Ling Ling Chat melihat sebuah puntung rokok misterius dan langsung menduga kalau ada musuh yang sedang bersembunyi di lemari kayu tempat si agen wanita tersebut. Tapi ternyata semuanya tidak seperti yang Ling Ling Chat pikirkan, karena setelah dia menendang lemari ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Dan ternyata setelah puntung rokok tersebut dipungut oleh 005 atau agen wanita, ternyata puntung rokok misterius tersebut adalah puntung rokok miliknya sendiri yang dibuang sembarangan. Oke, lanjut. Lalu ketika mereka berdua saling memperlihatkan keahlian dan keterampilan mereka dengan senjata milik mereka masing-masing,
077 pun memperlihatkan kemampuannya dengan melemparkan jurus pisau terbangnya yang dilapisi dengan tenaga dalam atau tenaga chi ke arah sebuah boneka di atas sebuah televisi. Tapi ternyata pisaunya tersebut bukannya mengarah ke arah boneka, tapi pisaunya malah mengarah ke tembok yang sangat jauh posisinya dengan boneka. Lanjut, ketika mereka berdua memperlihatkan pistolnya masing-masing, muncullah niat 005 untuk menghabisi 007 dengan pistol milik 007 karena di situ ada kesempatan ketika 007 sedang menutupkan jendela. Karena seperti yang Bang Napi katakan, kejahatan terjadi bukan karena ada niat si pelaku, tapi kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah. Tapi ternyata pistol itu menembak ke belakang dan ke depan secara bergiliran, sehingga tembakan itu malah senjata makan tuan yang membuat si agen wanita harus pendarahan di kedua tangannya. Keesokan harinya ketika mereka berdua makan di sebuah resto di sebuah mall, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan trio perampok yang berencana merampok toko emas di mall tersebut. Secara tidak sengaja 007 pun berkenalan dengan mereka karena 007 meludah sembarangan dan pas mengenai salah satu kaki di antara mereka. Singkat waktu mereka pun melaksanakan maksudnya tersebut dengan merampok sebuah toko emas. Dan ketika kejadian sudah menjadi kacau balau karena kemunculan pihak berwajib, mereka pun menjadikan 007 dan seorang anak kecil sebagai sandera dan menembak si ayah anak tersebut. Tentunya kejadian itu pun sangat menyedihkan dan kejadian itu pun membuat 007 sangat marah besar dibuatnya. Lanjut, ketika mereka akan kabur dengan menaiki lift di mall tersebut, tiba-tiba perampok yang menyandra 007 menengok ke belakang karena dipanggil oleh temannya. Dan tentunya momen itu pun tidak disia-siakan oleh 007. Dia pun langsung menebas perampok tersebut sampai pistolnya pun ikut terpotong seperti tahu gejrot. Lalu sebelum temannya perampok tersebut menembakkan senapan ke arahnya, dia pun langsung menghabisi mereka dengan menggunakan senjata rahasia miliknya, yaitu jurus pisau terbang. Sehingga mau tidak mau mereka bertiga pun harus menjadi korban pertama agen rahasia 007. Dan ternyata secara diam-diam 005 menyaksikan kejadian tersebut. Dan tentunya kejadian itu pun membuat 005 sedikit keder, sedikit takut dibuatnya, karena target incarannya yang harus dia habisi adalah seorang lawan yang cukup hebat.